Selamat sore pemirsa, ini adalah penampakan jalan yang telah digali oleh Bapak Kepala Desa Sumberbulu. Ini pas musim hujan, seperti ini keadaannya. Kita temui ini Bapak Budi selaku korban yang dirugikan atas penggalian tanah tersebut. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Saya ingin klarifikasi Pak, terkait penggalian jalan ini, jalan kabupaten yang berada di Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Gimana Pak kronologi kejadian Pak? Kok bisa terjadinya ini, bisa menggali badan jalan seperti ini Pak? Saya ingin jelasnya Bapak sebagai warga yang dirugikan ya. Ya coba. Ya kalau kemarin itu saya kan kalau yang diukur-ukur itu hanya ini, batas ini. Kalau ternyata sampai ke situ itu saya kurang tahu apa maksudnya, apa tujuannya kan nggak tahu aku. Iya terus. Ya sampai terjadi pengerukan kayak gini. Makanya kita itu ya itulah karena Pak Sarengat sudah bilang katanya sudah izin dari PU, makanya saya diem. Setelah itu saya crosscheck dari itu akhirnya belum mengantongi izin. Pak Budi waktu itu crosschecknya klarifikasi ke mana Pak Budi? Kok mengetahui tidak berizin Pak Budi? Langsung ke Banyuwangi, ke PU. Oh iya, di sana menemui siapa Pak? Ketemu dengan siapa? Ketemu Ya, sama Mipta ya. Terus tanah yang digali di depan rumah Pak Budi ini kurang lebihnya kedalaman berapa meter kira-kira Pak Budi? 1,5 meter. Oh, 1,5 meter. Lah terus mobil Pak Budi, aktivitasnya Pak Budi selama penggalian lahan jalan ini gimana Pak Budi? Bisa lumpuh total ya? Total, nggak bisa. Bisa operasional. Terus tuntutan Pak Budi ke depan gimana? Kalau saya itu laporannya memang keberatan. Dan PU itu menyarankan harus dikembalikan. Terus yang mengembalikan bangunan sebadan jalan raya ini siapa Pak Budi? Ya, Pak Budi tunjukin. Ini rumah Pak Budi, ini selaku korban yang dirugikan. Ini merasa keberatan dan pada akhirnya Pak Budi menuntut kepada pihak Bapak Kepala Desa Sumberbulu Sarengat untuk mempercepat, memperbaiki. Nah ini contohnya salah satu pengendara sudah kesulitan ini rupanya ini. Nah ini. Di sini tadi malam sudah ada terjadi insiden kecelakaan. Bentar. Selamat sore Pak, mau minta keterangannya dari Bapak. Kenapa? Nyaman enggak lewat sini Pak? Ya nggak nyaman. Enggak nyaman ya? Ya. Bapak merasa keberatan apa enggak? Ya merasa keberatan sih. Oh iya ya. Ya terima kasih Pak ya. Hati-hati di jalan Pak. Selamat sore Mas. Ya sore, mau kemana ya? Mau ke Songgon. Oh ya, gini Mas, saya minta keterangannya sebagai Masnya pengguna jalan ya. Kades Sumberbulu inisial Sarengat dituntut untuk mengembalikan bangunan tersebut seperti semula. Menurut Mas gimana Mas? Merasa keberatan apa enggak? Kalau saya sebagai pengguna jalan ya saya merasa keberatan lah. Masa maunya enak ya, maunya enak. Jalannya sekarang sudah rusak ya. Oke. Terima kasih Mas informasinya. Waktu kami persilakan untuk kepala desa menyampaikan kronologis kejadiannya seperti apa dari awal sampai dengan terakhir kejadian yang seperti itu. Kami persilakan Pak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ketua Pimpinan, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Wakil Pimpinan, yang kami hormati Bapak anggota Dewan, Bapak Michael, Bapak Suparma,
dan juga mungkin bapak yang lain yang kami hormati, dan juga Bapak Camat Songgong yang kami hormati, dari Inspektorat, dari BU, dan juga dari teman media yang hadir pada pagi setengah siang ini juga yang kami muliakan. Pertama, kita tidak lupa menjaga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kami bisa menghadiri yaitu undangan Bapak Ketua DPR dalam hari ini Komisi 4. Mudah-mudahan acara pada pagi ini selalu lancar. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sabarnya di setiap hari kiamat. Para bapak anggota dewan yang kami muliakan dan peserta rapat yang kami hormati, kami selaku Kepala Desa Sumber Bulu akan membacakan kronologis terkait dengan pembongkaran jalan. Yang pertama, kami menjabat yang pertama mungkin tahun 2015. Kalau tidak salah itu kami pun juga sempat melayangkan proposal dan di situ diterima oleh Bapak Ekta di kala itu, tapi saya tunggu sampai berapa tahun tidak ada tanggapan. Kemudian yang kedua kami jabat lagi, kemudian kami melayangkan lagi proposal yaitu ke PU Rogo Jambi, dan akhirnya ditanggapi, bahkan sudah dikirim ke Kabupaten Banyuwangi. Tapi sebelum itu, kenapa kami sampai melayangkan proposal atau permohonan? Karena di jalan itu sesuai apa yang kami bunyikan di proposal tersebut, bahwasanya tanah atau jalan itu memang sangat rawan. Karena dengan gundukan tanah sehingga pandangan orang berkendara tidak kelihatan. Jadi saksi-saksi banyak di masyarakat, bahkan warga kami pun menjadi korban. Oleh sebab itu kami dari masyarakat banyak yang menuntut, Pak, itu ajonoan, Pak, itu diajukan saja, biar pandangan masyarakat kelihatan, biar tidak sampai sering terjadi kecelakaan. Maka kami alhamdulillah diridhoi lagi sampai jadi lagi dengan amanah masyarakat tersebut, sehingga kami itu tadi menelusuri lagi, koordinasi lagi sama pejabat BU. Nah, sehingga kami koordinasi terus sama PU, sehingga itu tadi Pak, kami cuma lewat lesan oleh Pak Eko tadi disuruh kami untuk mengerjakan, karena alat tersebut sudah berada di lokasi. Terus terang saja alat tersebut bantuan murni, yaitu dari pengusaha yang tadinya itu mengeruk tanah untuk daerah pemukiman di sekitar wilayah kami, sehingga kami minta bantuan kepada dia dan dia sanggup karena untuk jalan. Yang rencana semula cuma 2-3 hari, sehingga sampai 5 atau 6 karena kondisi hujan tidak terang-terang, sehingga mengakibatkan pengurahan jalan tersebut tersendat. Bapak-bapak yang mulia yang kami hormati, jadi kami tidak ada istilahnya tidak siapa-apa, cuma kami yaitu tadi atas saran atau masukan atau permintaan dari warga, baik warga yang lewat ataupun warga masyarakat kita sendiri. Jadi itu Pak, jadi kami setelah mendapat istilahnya
bukan izin tapi secara lisan, sehingga kami mau mengerjakan. Ya memang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu mungkin kesalahan kami atau kekhilafan kami yang tidak kami sengaja, ataupun kami karena sudah lulus mungkin merasa bangga karena ini sudah permintaan masyarakat sejak dulu, sehingga kami terlena dan tidak sampai teringat mungkin ada SK. Jadi sekali lagi kami kepada pimpinan atau mungkin anggota dewan yang hadir pada malam hari ini, juga kepada media, kepada Bapak Inspektorat, Bapak PU Cipta Karya dan juga Pak Camat, kami atas nama Kepala Desa beserta masyarakat mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pengerukan jalan tersebut. Tapi mudah-mudahan setelah jalan tersebut kita keruk, mudah-mudahan ke depan bahkan sampai anak cucu kita akan menikmati jalan tersebut. Apalagi di era sekarang Sumberbulu sudah menjadi desa wisata dengan kerawanan, dengan keramaian kendaraan akan menjadi beban bagi kami, sehingga kami dalam hati ingin berbuat baik kepada masyarakat pengguna jalan, mungkin sekabupaten ataupun se-Indonesia. Jadi kami sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Dewan yang hadir, kami sekali lagi atas nama Kepala Desa beserta masyarakat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau itu memang nanti terpaksa dibebankan kepada kami dengan masyarakat, kami Kepala Desa bersama masyarakat akan mengembalikan seperti semula alias di aspal. Mungkin itu dulu, sebetulnya hati kami itu sangat menangis dengan kejadian yang tidak kami duga-duga. Tetapi demi Allah, kami bersumpah tidak ada intensi apa-apa, kecuali kami ingin masyarakat yang lewat, pengguna jalan, bisa tidak sampai terjadi kecelakaan. Mungkin itu para bapak yang kami hormati, sedikit yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menghadiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ades yang sudah sedikit singkat